Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM C1B022135. Hari ini saya akan melakukan beberapa review tentang sistem irigasi yang berada di Kekaligerisak, Kota Mataram. Irigasi adalah sistem pengelolaan, penyediaan, dan pengaturan air untuk menunjang kegiatan pertanian. Misalnya pengairan lahan, pengolahan tanah, dan pemenuhan kebutuhan vegetatif tanaman. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, efektivitas penggunaan air, dan menjadi mitigasi dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Irigasi adalah proses pengelolaan dan pengaliran air secara sistematis untuk menunjang proses pertumbuhan tanaman. Jadi selama masa pertumbuhan tanaman padi khususnya, mereka membutuhkan siklus air yang berbeda-beda sesuai dengan umur tanaman padi itu sendiri setelah penanaman. Ruang lingkup irigasi meliputi jaringan irigasi, bangunan-bangunan pelengkap, hingga sistem pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan bangunan tersebut. Jaringan irigasi atau saluran irigasi ini terbagi menjadi 3. Ada saluran utama, kemudian atau primer, dan saluran tersier, serta saluran sekunder. Jaringan primer adalah saluran utama yang membawa air dari sumbernya menuju jaringan sekunder. Jaringan sekunder adalah cabang dari jaringan primer yang mendistribusikan air ke jaringan tersier. Jaringan tersier adalah jaringan yang mendistribusikan air langsung menuju lahan pertanian. Jenis saluran irigasi di persawahan ini menggunakan irigasi permukaan, di mana air dialirkan langsung di atas permukaan lahan pertanian, kemudian meresap ke dalam tanah untuk tanaman. Air yang digunakan dalam sistem irigasi ini bersumber dari aliran sungai sekitar. Air tersebut nantinya akan dialirkan dan digunakan untuk mengairi sistem persawahan. Tingkat teknis irigasi yang sederhana diterapkan di persawahan ini, di mana irigasi tidak dilengkapi dengan bangunan ukur atau pintu permanen, sehingga tidak dapat mengatur dan mengukur aliran air secara akurat dan hanya mengandalkan kondisi alami untuk pengaturan air. Kondisi fisik dari saluran irigasi masih cukup baik, namun amat disayangkan terdapat banyak sekali sampah-sampah berserakan di dalam saluran irigasi. Di sini kondisinya cukup mencengangkan teman-teman semua, di mana ada banyak sekali sampah-sampah yang terbuang begitu saja, baik itu limbah anorganik maupun organik ya. Namun limbah anorganik di sini lebih banyak lagi, terutama di bagian tersiernya menuju saluran yang lebih kecil untuk menuju ke lahan-lahan sawah. Itu sangat banyak sekali sampah, dan juga di saluran tersiernya. Nah, di sini ada banyak sekali sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, seperti ada deterjen, kemudian dan sampai styrofoam juga ada di sini. Jadi solusi yang bisa saya berikan adalah bahwa kesadaran petani memang diperlukan untuk menjaga kebersihan lahan pertanian. Namun masyarakat sekitar juga harus ikut membahu, memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di tempat irigasi yang akan digunakan oleh para petani untuk mengairi sawah. Untuk saluran kuarternya ini sangat-sangat kotor sekali karena memang kondisinya tidak terlalu diperhatikan oleh para petani. Dan saran saya sebenarnya ini bukan hanya tugas pemerintah ya, tetapi kesadaran bagi tiap individu petani untuk melakukan bersih-bersih secara mandiri di setiap bagian sawah yang mereka miliki. Jadi kalau pinggirnya itu dibersihkan, otomatis aliran airnya lebih lancar, nggak ada penahan. Kalau beda di sebelah sana belum dibersihkan, masih banyak sampah dan juga jadi sampah ini bisa menghambat aliran air irigasi sehingga kurang lancar. Jadi harus dibersihkan teman-teman. Iya, oke. Begitulah kondisi sistem irigasi yang berada di wilayah Kekaligerisak, teman-teman. Sangat kotor dan tidak terjaga. Pesan saya, mari menjaga kebersihan lingkungan
sekitar, dimulai dari diri kita sendiri. Dan kalaupun itu tidak mampu, maka bantuan dari pemerintah sangat kita butuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitulah keadaan sistem irigasi yang berada di wilayah Kekaligerisa. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.